Peter Drucker berkata, innovate or die, Pak. Kalau kita tidak inovasi, someone else akan take over kita. Yeah. Jadi ada survival instinct, Pak. Yeah. Contohnya, kenapa perusahaan yang luar biasa itu biasanya gini, Pak. Begitu dia produce produk yang bagus, misalnya iPhone 9 atau 10 gitu kan, dia sudah putting tim untuk membuat iPhone 11. Yeah. Kebanyakan orang sudah bisnis keluar produk, dia diem. Ada yang berkata begini, people follow you not because of what you do, people follow you because of why you do things, ya. It's not what, but why. Apa yang membuat Bapak terus bisa tetap inovatif, hal-hal yang baru, itu apa yang membuat seperti itu tuh, Pak? Padahal waktu kan industri kan terus berubah ya. Iya, Bapak bisa ngikutin terus, sepertinya dengernya gampang ya. Sebenarnya nggak mudah loh bisa seperti Bapak itu kan. Apa yang membuat Bapak terus bisa berinovasi? Satu adalah baca buku kah atau apakah, atau jangan sampai proyek gue gagal nih. Ayo benar-benar. Kayaknya dua-dua itu, Pak. Dua-dua, ya. Threat dan juga opportunity gitu, Pak. Ya. Jadi gini, kalau ada satu orang yang berkata, Peter Drucker berkata, innovate or die, Pak. Innovate or die. Iya kan? Kalau kita nggak inovasi, kita akan dibunuh. Iya. Someone will kill us. Jadi sebetulnya realisasi bahwa semua orang harus sadar bahwa kalau kita tidak inovasi, someone else akan take over kita. Jadi ada survival instinct, Pak. Contohnya, kenapa perusahaan yang luar biasa itu biasanya gini, Pak. Begitu dia produce produk yang bagus, misalnya iPhone 9 atau 10 gitu kan, dia sudah putting tim untuk membuat iPhone 11. Kebanyakan orang sudah bisnis keluar produk, dia diem. Jadi happy lagi sukses. I'm done well. Dia stay the same. Sedangkan orang yang di depan sudah mikirkan, yang baru gimana. Jadi waktu saya satu saat di Stanford University, saya cuma kebetulan ke sana, saya baca koran, dia tulis, Who wants to kill Uber? Siapa yang mau membunuh Uber? Saya pikir gampang banget jawabannya, taxi driver kan? Betul. But the artikel berkata bukan cuma taxi driver yang mau membunuh Uber, tapi Uber themselves, Uber sendiri mau membunuh Uber. Dengan cara di artikel itu berkata bahwa Uber sudah investasi $100 juta untuk membuat driverless car. Padahal Uber kan dibikin untuk taxi driver system kan, Pak ya? Kalau dibikin driverless car kan berarti taxi drivernya nggak ada gunanya. Jadi sebelum dia di take over sama orang lain, dia sudah memikirkan gimana take over diri sendiri. Nah ini menurut saya logika yang makanya company yang besar itu tetap growing. Karena dia tidak stop inovasi gitu, Pak. Karena the moment we stop, we dead gitu kan. Nah ini satu jadi insting. Kedua, saya mungkin I love architecture, I love building. Saya traveling, Pak, sering, Pak. Setiap 3-4 bulan saya traveling. Lihat kadang-kadang ke Jakarta, lihat ke sini, ke Bali, ke Spanyol, ke Lisbon. I travel a lot gitu, Pak. Sambil lihat, oh bagus banget ya. Karena saya mencari searching for the perfect project gitu. Nah, perfect project nggak harus mahal kan, Pak. Jadi saya terus constantly looking. Dan ketiga, saya constantly networking gitu, Pak. Karena saya melihat bahwa power of community gitu kan, Pak. Di mana ada yang berkata begini, if you are the smartest in your group is too small katanya. Ya kan, dimana kalau kita yang paling pintar kita ngajarin semua orang, berarti grup kita terlalu kecil katanya. Mesti pindah lagi kan, bisa lagi. Nah, itu realitas, Pak ya. Misalnya Bapak suka main sport apa, Pak? Saya pingpong. Pingpong kayak. Kalau Bapak level berapa pingpongnya? Pemain middle lah gitu. Middle ya. Contohnya kalau Bapak main dengan yang beginner, lama-lama Bapak juga nggak motivasi kan? Iya. Ya udahlah sembarangan kan. Kalau yang pinter tertantang, kok lo bisa begitu ya? Lalu mikir, aduh gila. Mikir terus ya? Betul. Cepat maju kan, Pak? Iya benar. Coba contoh aja orang main pingpong, sebelum dia main pingpong, dia nonton dulu jagoan champion pingpong. Liatin gitu, begitu main, dia flow like them. So closeness is likeness gitu. So I spend a lot of time knowing we're not the answer. Dan itu yang menurut saya help me to fight through the hardest moment in my life. Karena komunitas yang positif, yang saya belajar terus, tua, muda, anybody, I can learn kan, Pak? Makanya kayak misalnya Instagram, saya kan bikin sendiri Instagram. Karena no one can tell the story better than I do kan. Kalau saya tunggu
Saya ada social media tim saya, boring Pak, nggak ada yang follow. It's not my story, it's their story. Gitu. Jadi saya bikin lama-lama foto videoin anak-anak. Lama-lama tahu bagus gak bagus, lama-lama getting better. Not perfect but better. Gitu. Berarti diri sendiri juga mesti improve ya di IG-nya ya. Iya. Betul Pak, kalau ngandalin makanya brandnya 1% better every day Pak. Iya. Gitu. Betul Pak. Quality in Perfection. Bagaimana, ini kan gini, Bapak hebat kan pasti tentu ada tim ya Pak. Nah bagaimana cara Bapak membangun tim yang solid, yang sevisi dengan Bapak, kan nggak mudah itu Pak. Bapak mau lari ke depan, ini bilang, apalagi orang, maaf ya, orang Australia mungkin dia bilang, udah waktunya pulang. Yeah. Ini, itu, nggak, maksudnya terlalu banyak barrier kalau orang, maaf ya, kalau orang Chinese kan dia learning, dia belajar, cuman jeleknya kalau udah pinter dia buka sendiri ya. Tapi bagaimana? Bapak kan terus improve, ternyata timnya itu kan dia ada retensi ya. Kenapa gue mesti ikutin Iwan gila lah, anggap gitu. Kan maju terus dia. Kita udah begini gitu. Nah, kan tentu perlu bagaimana cara membangunnya Pak? Kan nggak mudah itu Pak. Ada yang berkata begini, people follow you not because of what you do. People follow you because of why you do things, ya. It's not what, but why. Why? Jadi orang ikut saya itu karena why I do things, gitu. Jadi tidak ikut saya karena kita mau membangun perusahaan yang terluar biasa. People follow me karena mereka love building, Mbak. Love building. Yeah, love architecture, love passion, love people building. So jadi orang jelas kalau ikut saya bilang visinya sama. Ayo, kalau waktu saya rebooting the whole system untuk One Global Capital last 2 years, saya bilang 7 tahun visi saya membangun gedung yang 6 gedung, $6 billion, $5 billion, build to rent, build to sell, hotel, retail. This is what is my goal, but why I'm doing it? Karena aku mau dari private to go public, Pak. Dari yang sendirian, gambar arsitek, jadi 5 grup, lalu jadi Mitsubishi level. Sekarang saya mau go IPO dengan to everybody gitu. So I said, would you want to follow me? Nah, visinya Bapak itu yang membuat. So that it's clear bahwa my vision is that gitu. I'm not questioning. Saya tanya mereka, saya biasa bilang mereka, can I tell you working for me is impossible, gitu. Tapi people like to follow me. Yang people yang suka ikut saya adalah orang yang merasa the challenge pekerjaan yang impossible. Kalau menurut you kerjaan ini adalah kerjaan, you're not my people. Gitu, saya upfront aja gitu Pak. But if you like this vision, you follow me. Nah, saya melihat anak buah saya bukan orang-orang pekerja saya Pak. I see them as my leader yang akan multiply leader Pak. Multiplier leader. Jadi saya melihat mereka sebagai kayak anak dan apprentice saya Pak. Seorang master yang mau cari apprentice supaya skill saya bisa diteruskan lagi ke generasi ke bawah gitu. Jadi saya tidak melihat mereka, lu ikut gua ya? No, follow me. I will make you doing better than you. Kamu akan naik kelas. Naik ke atas. Realitasnya suatu saat mereka akan tinggalkan kita Pak. Betul. But that's okay. Daripada dengan menarik orang-orang yang cuma passionnya kerja sendiri. Atau kerjanya bukan, passion dia adalah ini kerjaan, bekerja, bukan passion, cuma kerja. Jadi dia tidak full heart. Karena kalau orang full heart dia akan overtime, Pak. Betul. Kalau dia full heart, kalau dia hatinya nggak di situ, dia nggak akan berikan yang terbaik kan. Dia tidak akan traveling, lihat gedung ini bagus banget gitu ya. Nah, so I build my team. Setelah saya lihat orang-orang yang sesuai dengan visi dan passion dan skill. Karena banyak orang yang bilang, oh gua bisa. Of course, semua orang bisa. Nah, Pak Jufra kan bilang, pernah ngajarin saya bilang, leader itu yang bagus tuh bisa melihat dalam waktu 5 menit, ini orang bisa, benar-benar bisa, atau bisa doang ngomong gitu kan. Nah, saya melihat ada beberapa 3C yang saya lihat dengan karakter orang gitu. Ya, 3C-nya ini adalah chemistry,
chemistry, cocok karakter, sama Bapak ya. karakter dan kapasitas. Chemistry adalah kecocokan culture. Iya, benar. Do you like what I like? Do you like my color scheme? Karena my color scheme cuma white, black, chocolate. Iya. Kalau dia mau bawa yellow, aku nggak suka. Dia mau green, it's not my color. Iya. My design adalah urban resort karena saya gedenya di Pangkalan Bun. Iya. Hutan kok, Di hutan. pohon, garden, water. Di Kalimantan ya Bapak? Kalimantan, Pangkalan Bun kan. Jadi that's me gitu kan. Nah kalau seandainya dia sukanya classical building, Nah, mati deh gitu karena dia tidak akan sama kali saya panggil arsitek yang kerja sama saya, they have to like what I like gitu, atau I have to like what they like gitu ya. Chemistry, culture dan juga orang ini bisa nggak bergaul dengan orang lain Pak. Gitu. Kedua adalah karakter adalah kejujuran, dengan juga karakter bisa nggak ditampar bangun lagi, bisa nggak kalau dalam kesusahan dia bisa forgiving orang, bisa nggak kalau saya lagi gila. Lagi saya senewan, lagi kurang tidur, ngomongnya sembarangan, dia masih bisa menyayangin saya. Biasanya bisa kalau dia chemistry-nya cocok, Pak. Karena kalau kita sama keluarga kan, ribut-ribut tetap keluarga kan, Pak? Tetap keluarga, betul. Karena ada bonding, Pak. Kalau orang cocok itu sudah tahu suatu saat dia ngomongnya nggak karuan. Tapi karena I like you, you like me, I can forgive you. Tapi kalau orang itu sudah nggak jujur, lalu gampang-gampang menyerah, dan itu sudah pasti nggak lama sama kita. Karena nanti kita pasti dia karena mungkin tidak ada karakter atau juga keberanian untuk berkata, sorry bos, gua salah. Berani nggak orang itu? Sorry bos, I stuffed it up. Sorry I didn't make it. Sorry we are late. Kalau nggak nanti dia bahkan ngomong kayak yang kita dengar. Nah ada teman saya dari Mitsubishi bilang dia ngajarkan tim dia, tell me bad news fast. Good news you can take your time. Jadi kalau ada bad news, cepat-cepat ngomong saya. Bisa nggak? Nah biasanya saya lihat the past is the predictor of the future, Pak. Lihat aja dulu kerjaannya stabil nggak? Lihat aja dia di sosial organisasinya berkembang nggak? Lihat aja dia di gereja atau di masjid atau di kelenteng, dia growing nggak, Pak? Karena kalau dia pindah sudah tahu pasti. Hari ini dia menyayangkan kita, besok dia bilang kita nggak baik gitu. Ketiga adalah soal kapasitas, Pak ya. Jadi mencari orang yang betul-betul kayak sponge, yang betul-betul orang yang haus belajar, Pak. Karena kecepatan kita growing, itu memerlukan orang yang mau belajar sama-sama, Pak. Iya benar. Ya kan? Bapak lari kenceng, ini mau nggak? Ya? Ini saya juga lihat kapasitas berarti kepintaran, Pak. Jadi saya lihat academic performance mereka biasanya, Pak. Saya bukan berarti orang yang academic performance-nya tidak bisa jalan sama saya kalau nggak bagus. Tapi biasanya kalau orang pinter, akademiknya juga bagus. Tapi saya juga mau lihat dia street smart nggak? Dia bisa bergaul nggak? Karena kalau dia akademiknya pinter, tapi nggak street smart, dia kutu buku. Apa yang kita pelajarin hari ini, besok udah obsolete, Pak. Jadi saya lihat 3C ini, kalau saya lihat tiga-tiganya bagus, 3C. I can work with them. Kalau nggak jujur, saya nggak mau. Karena sudah pasti nggak jalan. Tapi kalau kapasitasnya, mungkin kayak ini, Pak ya. Kita bangun pabrik, lalu kita pakai mesin yang salah, gimana pun juga nggak keluar, Pak, produksinya kan. Nah kadang-kadang karena bos ini takut untuk mengeluarkan orang, waduh gua tahan aja. No, saya punya filosofi, it's not one for the many, but many for the one. Saya tidak sacrifice satu, saya tidak sacrifice orang banyak untuk protect satu orang. Tapi saya jaga banyak orang untuk kalau satu harus saya bilang nggak cocok ya kita ngomong baik-baik. Tapi saya nggak gampang let go ya, Pak ya. Saya akan mencoba ngomongin kayak kita sama anak kita, Pak ya. Kita don't give up kan. Tapi ada waktunya kita bilang maaf deh ya, nggak cocok gitu. Karena you're not for the role gitu. And then sometimes I make decision fast, sometimes I take time. But ini lalu setelah saya dapat karakter ini, saya training mereka, Pak. Mereka biasanya saya trainingnya itu kan kita tiap bulan ada yang namanya leadership training. Saya undang teman saya datang breakfast with CEO. Yang paling terbaik adalah saya ajak mereka ke luar negeri, Pak, sama saya, Pak. Kan murah, Pak, tiket ekonomi aja. 9 jam terbang ekonomi deh.
Orang aku juga umur 50 juga, saya 45 belum pernah business class. Yeah. Anak saya terbang sama saya, no, you are economy, mom and dad business. Yeah. Dia bilang, Dad, can we pay your business? No, you pay yourself, right? Kenapa? Karena we want them to learn, appreciate gitu, Pak. But waktu dia terbang sama-sama kita, melihat sesuatu yang baru kayak Dallas Whitehead, my chief investment. Pertama kali ke Indonesia, Pak. Pertama kali ke Hong Kong. Pertama kali sama saya ke Singapura. Biasanya dia ke Amerika, kemana-mana gitu. Begitu lihat, wow. Dia baru melihat kapasitas. Karena kalau saya bilang kepada mereka, Indonesia luar biasa, mereka nggak lihat, nggak mungkin. Nggak merasakan. Nggak merasakan, Pak. Nah, ada yang berkata bahwa you cannot achieve what you cannot conceive. Yeah. Kita nggak bisa mencapai sesuatu yang kita belum pernah lihat. Anak buah dulu saya komplain sama saya, Pak, dulunya. Iwan, you keep changing. Berubah melulu lu. Benar ya, Pak ya? No, I said I'm not changing, I'm improving daily. Yeah, improving. Tapi kecepatan saya berubahnya lebih cepat daripada normal. Karena saya bertemu dengan orang-orang luar biasa, Pak. Bertemu dengan orang luar biasa udah kelihatan, gila sistem kita terlambat banget. You change quickly. Waktu saya mimpin social organization, I change almost every week. Tapi dalam waktu setahun, growing-nya cepat gitu. Suatu saat saya bawa mereka, saya bilang, ini ada undangan nih. Giorgio Armani would like to invite you, mengundang Anda untuk pembukaan Armani Casa di Milan. Saya bilang sama anak buah saya, ini Giorgio Armani brandnya atau orangnya ini yang ngundang? Anak buah saya bilang, maybe dream will come true that you will meet Giorgio Armani gitu. Kita ke Milan, Giorgio Armaninya sendiri, Pak. Wow. Ketemu gitu, and kita foto sama dia, kita ngomong-ngomong. Nggak bisa bahasa Inggris, Pak, dia, Pak. Tapi empire dia $1 billion. Masih private lagi gitu kan. Begitu pulang, kita ketemu timnya mereka. Mereka kan mau kerja sama-sama kita kan. Tim saya bilang, now I understand why you change. Saya bilang, I'm not changing. Saya tetap do architecture yang sama, urban resort, I'm not changing, but I change, I improve, I move very fast karena teman-teman kita yang luar biasa. Nah, itu part of the training. Nah, begitu dia melihat sesuatu itu, mereka akhirnya self-drive kan, Pak. Tim saya orang bule, saya bilang, bikin urban resort kayak Bali. Nggak ngerti, Pak. Saya juga nggak ngerti sebelumnya kan. Satu hari saya bosen 6 bulan, saya bilang, gini. Saya lagi di Bali nih, you fly ya. 3 orang datang ke Bali, terbang gitu. And then mereka pulang inspired. That experience 3 hari sama saya di Bali. Sampai hari ini, 15 tahun lagi mereka cerita kemana-mana. Dia bilang, Iwan does not just teach, but Iwan brings us to experience gitu. So that's really, teman saya satu Justin Hames ya, yang billionaire chef di restoran di Indonesia, di Sydney. Dan dia adalah orang Belanda yang tinggal di Surabaya, bapaknya, Pak. Pindah, dia lahir di Surabaya juga, pindah ke Australia kan. Dia bawa chef-chef dia keluar negeri terus, Pak. Chefnya balik inspired, Pak. Berapa yang punya restoran owner di sini yang bawa chefnya keluar negeri, Pak? Mahal, enggak mahal. Bukan mahal aja, Pak. Nanti kalau chefnya keluar, nanti restorannya gimana gitu ya? Ya, nah, mesti ada chef 2, chef 3 ya? Menurut saya kalau kita giving room untuk orang growing, Pak, dia ngapain pindah, Pak? Dia nggak akan mau, Pak, pindah, Pak. Karena dia merasa disayangin. Betul. Tapi kalau seandainya pindah, kita harus banggakan, Pak. Kita Berhasil. udah mencetak. Dia jadi teman kita, jadi partner kita. Kalau perlu, ngapain lu bikin sendiri, gua partneran lah sama lu. No, itu masalah yang kayak gitu biasanya itu businessman yang small businessman mindset, Pak. Akhirnya semuanya nggak bisa dipercayakan. Akhirnya one man show. Bisnisnya nggak bisa growing. Sudah pasti ada yang nggak akan kerja sama kita. Anak kita aja belum tentu kerja sama kita. Lebih baik kadang-kadang nggak kerja sama kita, Pak. Jadi ribut ya? Nggak. Karena mereka maunya ke kiri, papanya mau ke kanan, mau keras papanya. Anaknya susah juga ya? Yeah, and I think saya pernah baca Confucius bilang, jangan ngajarkan anak-anak kita ke cara kerja kita yang zaman kita, karena they belong to the next generation teaching, Pak. Dia udah lebih pintar, Pak. Iya, betul. Dari kita, saya waktu bisnis baru-baru pergi, saya bilang, wah, papa saya luar biasa banget. Setelah 10 tahun saya bisnis, saya bilang, I don't need anything from my dad. Karena bisnis saya udah terlalu di atas dia gitu. Jadi pertama yes gitu kan. Jadi saya pikir, tapi seandainya papa saya waktu itu bilang, kamu harus kerja sama kita, Wan. 5 tahun aku bilang, Papa, duitnya nggak ada sama sekali nih, Pak, di Australia. No, kamu udah sabar aja, kamu udah bagus. Coba saya ikut papa saya ke bisnis kertas, Pak. Satu, saya nggak passion. Kedua, paper industry is dying. Kertas, dunia kertas itu kan mati kan, Pak. Sekarang hilang. Pasti hilang, Pak. Ke digital saya semua. ikut dia, saya akhirnya
habis-habisan karena saya tidak mengerjakan sesuatu yang saya passionate. Tapi karena saya kerjakan sendiri, saya bangun sendiri. So, I'm never afraid, Pak. Banyak anak buah saya di-poach lah sama orang lain. Ya karena orang lihat, wah hebat sekali, ditarik semua kiri dan kanan. Kayak sekolah tuh Bapak. Ya, tapi saya bersyukur dah, Pak. Saya punya intel banyak. Tinggal telepon kiri dan kanan. Harganya berapa ya? They all my friend. Waktu di Amerika saya give them blessing. Saya kasih mereka buku, thank you for being part of me. Jadi tidak ada merasa untuk you can stay. Tapi kan juga saya realistic. If I don't like you, I have to be honest kan gitu. Jadi itu yang saya drive. Mungkin the last one untuk bangun tim yang luar biasa itu saya selalu membangun apa yang dulu Mama ajarkan gitu ya. Dan juga waktu saya sekolah tuh, saya tidak membangun organisasi dengan ketakutan, Pak. Tapi based on faith ya. Jadi positivity gitu. Karena positive empowerment lebih powerful daripada ketakutan gitu, Pak. Contohnya gini, kalau bos itu marah-marah terus, Pak ya, tiap hari dimarahin anak buah ya, akhirnya kita mencetak apa? Pembohong, Pak. Kalau teman saya marah-marah setiap kali saya ngomong, akhirnya saya jadi apa? Diam aja. Diam ya. Ayo sudah nanti ngapain? Orang ini gila, nggak ribut terus kan? Jadi akhirnya kita tidak mencetak yang luar biasa. Kalau anak kita marahin terus, suatu saat dia nggak mau ngomong, Pak. Atau dia ngomong yang kita mau dengar. Terus dia apa yang mau konflik, Pak? Tapi saya bilang, no, demokrasi. Ya mau kritik aku di depan meeting, it's fine. Kita dengerin aja. Kita belajar sama-sama. Jadi culture of faith and not fear, itu yang drive. Sehingga satu saat dia bilang, kita meeting, saya selalu bilang, coba pikirkan ya, kalau besok saya ditabrak bus, only you guys are here, what would you do? Nah, jadi saya train dengan faith, and then I train them dengan slow is fast, Pak. Jadi slow is fast adalah dalam hal, orang itu kalau diajarin aja, diomongin, Pak, nggak lebih cepat pintar daripada ngerjakan, Pak ya. Orang sekolah 12 tahun, nggak pintar, Pak. Teori soalnya. Coba sekolah ambil kerja, Pak. Cepet kan? Contohnya ada satu buku yang namanya Talent is not born, but grown, Pak. Talenta itu tidak dilahirkan, tapi dikembangkan. Buku ini berkata tentang talent code. Talenta, kok bisa misalnya Korea itu jadi sekarang jagoan banget misalnya untuk golf gitu kan ya. Kenapa kok tahu Ukraine atau Rusia tuh tahu jagoan banget untuk tenis? Padahal sebelumnya kan enggak, Pak. Kenapa in the 1600 tahu Renaissance rise up gitu kan, Pak? Kok tahu sekarang China jagoan banget main musik gitu. Orang Brasil misalnya gitu, kok bisa jagoan banget untuk sepak bola? Are they born or are they grown? Dilahirkan atau ditumbuhkan? Ditumbuhkan. Jadi salah satu yang saya lihat itu slow is fast. Contohnya buku itu menceritakan satu contoh. Kalau kita di pesawat terbang kan selalu gini, Pak ya. Terbang gitu. Guys, kalau ada emergency, ambil life vest, taruh life vestnya, buckle up, kamu terjun, do this thing kan. Contohnya, dia bertanya, kalau seandainya betul-betul ada emergency, kira-kira berapa lama kita pasang pelampungnya, Pak? Udah stres duluan ya? Stres duluan, bingung di mana ya? Atas bawah gitu. Gua di mana-mana kan. Nah, let's change the technique, Pak, sekarang, Pak. Guys, kita akan praktekkan bagaimana kalau seandainya ada emergency, tolong buka, ambil, pasang satu demi satu. Setelah itu ternyata setelah itu ada emergency. Kira-kira berapa cepat? Jauh lebih cepat kan, Pak? Betul. Itu yang berkata bahwa slow is fast. Kenapa Brasil jagoan sepak bola? Karena latihannya takral, Pak. Indoor soccer, speednya kan harus cepat, Pak. Betul. Sehingga waktu football sangat cepat. Nah, ini yang akhirnya kita belajar dengan bagaimana bahwa slow is fast dengan empowerment daripada kita sebagai pemimpin kita aturin semua, kita bilang, you tell me, guys, there's a problem, you solve it. Ya lama-lama, pinter deh. Talentanya lebih cepat gitu. Jadi sama dengan di kantor, profit and loss, buku saya bilang, you tell me. Lama-lama mereka belajar, akhirnya jadi jagoan juga. Kenapa saya dari 5 hari trip ini 3 hari sebetulnya di Indonesia. Tim saya yang Dallas Whitehead, kenapa? Karena saya lihat Indonesia besar sekali kapasitas untuk dan juga kapasitas investasi. Kedua, saya punya kerinduan untuk ngajak teman-teman kita yang dari Indonesia jangan bermain lokal aja gitu, karena coba belajar di luar. Tapi biasanya cuma bisa mampu beli unit kan, dapat returnnya 4,5%, potong cost sih 3,5%, utang minus gitu. Ini kita masuk dengan investasi 6,5, 7,5, 10%, tapi capital growth langsung day one udah 100% gitu kan. Jadi deal-deal yang tidak mereka dapat. Tapi saya punya hati adalah
membangun komunitas One Global Property seluruh dunia untuk base saya ke IPO gitu. Saya punya hati untuk mentoring teman-teman dan juga we grow together gitu Pak ya.